Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita punya satu pertanyaan besar. Mengapa bumi tidak jatuh ke matahari? Ini dia paradoks gravitasi. Kita semua tahu aturan mainnya kan? Gravitasi itu menarik segala sesuatu. Nah, di pusat tata surya kita ada matahari, sebuah objek raksasa dengan tarikan gravitasi yang benar-benar luar biasa kuat. Terus, pernah kepikiran nggak? Kalau tarikannya sekuat itu dan terjadi terus-menerus, kok bisa bumi tempat kita berpijak ini nggak langsung tersedot dan nabrak matahari? Jujur saja, ini teka-teki yang bikin penasaran banget. Oke, biar gampang bayanginnya, coba kita pakai perbandingan sederhana. Katakanlah Anda lagi pegang sebuah batu. Kalau batu itu dilepas begitu saja, ya pasti jatuh lurus ke bawah, karena ditarik gravitasi bumi kan? Tapi gimana kalau batu itu Anda ikat ke seutas tali, lalu Anda putar-putar di atas kepala? Selama Anda terus memutarnya, batu itu bakal terus bergerak melingkar. Dia nggak jatuh ke kepala Anda, padahal tangan Anda terus-terusan menarik tali itu ke arah dalam. Nah, disinilah letak kemiripannya dengan planet kita. Secara teknis, bumi itu sebenarnya selalu jatuh ke arah matahari. Kedengarannya ngeri ya, tapi untungnya bumi juga bergerak ke samping dengan kecepatan yang sangat konstan dan luar biasa cepat. Jadi, dalam sistem tata surya kita, gravitasi matahari itu bertindak persis kayak tali kasat mata tadi. Dia narik bumi biar nggak melesat hilang keluar angkasa, tapi tarikan itu juga yang mengubah gerakan lurus bumi menjadi gerakan melingkar yang stabil. Konsep ini pernah dijelaskan dengan sangat brilian lewat sebuah eksperimen pemikiran dari Isaac Newton, namanya meriam Newton. Coba bayangin 3 skenario ini. Pertama, kalau Anda menembakkan peluru meriam pelan-pelan, pelurunya bakal melengkung dan jatuh ke tanah. Kedua, kalau ditembakkan lebih cepat, pelurunya meluncur lebih jauh sebelum akhirnya jatuh juga. Ketiga, dan disinilah keajaiban fisika terjadi, kalau Anda menembakkannya dengan kecepatan yang sangat spesifik, peluru itu akan terus jatuh mengikuti lengkungan bumi tanpa pernah menyentuh tanah. Boom, peluru itu mengorbit. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa cepat bumi harus bergerak menyamping biar terus-terusan meleset dari matahari? Siap-siap, angkanya gila banget. 107.200 km per jam. Ya, bumi kita ini lagi melesat di luar angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Dan gaya dorong inilah yang secara sempurna menyeimbangkan tarikan gravitasi matahari yang masif tadi. Kecepatan yang luar biasa tadi punya istilah ilmiah yang dinamakan kecepatan orbital. Intinya, ini adalah kecepatan pas yang dibutuhkan sebuah objek biar tarikan gravitasinya seimbang, jadi dia bisa tetap berada di jalur orbit yang stabil. Secara fisika, gaya gravitasi di sini memberikan gaya sentripetal yang takarannya benar-benar pas, nggak kurang dan nggak lebih, buat nahan bumi tetap di jalurnya. Bagaikan tarian kosmik dengan presisi tingkat tinggi. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting nih. Orbit planet-planet kita itu sebenarnya nggak berbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips atau agak lonjong. Karena bentuknya yang elips ini, jarak bumi ke matahari dan kecepatan orbitalnya itu fluktuatif. Nggak selalu sama setiap saat. Kadang kita sedikit lebih dekat dan bergerak lebih cepat, kadang agak menjauh dan sedikit melambat. Dinamis banget kan? Kedinamisan tadi bawa kita ke fakta lain yang menurut saya sangat mind-blowing. Pernah dengar istilah barycenter? Singkatnya, barycenter ini adalah titik pusat massa yang sebenarnya dari dua benda atau lebih yang saling mengorbit. Artinya apa? Artinya, bumi dan planet-planet lain itu nggak benar-benar mengorbit tepat di tengah-tengah matahari, melainkan mengorbit di pusat massa bersama dari keseluruhan tata surya kita. Dan bukti dari konsep ini benar-benar epik. Coba pikirin planet gas raksasa kayak Jupiter. Massa Jupiter itu saking besarnya, tarikan gravitasinya mampu menggeser barycenter kita, sampai-sampai letaknya ada di luar permukaan matahari. Bayangin, saat planet-planet raksasa ini lagi sejajar letaknya, titik pusat tempat segala sesuatu mengorbit itu bisa benar-benar bergeser. Tata surya kita ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar gambar di buku IPA waktu kita SD. Bagian 2. Masa depan orbit bumi. Apa yang bakal terjadi kalau keseimbangan ini sampai rusak? Katakanlah kecepatan orbital bumi yang super cepat tadi tiba-tiba berubah. Ada beberapa skenario ekstrim nih. Pertama, kalau kecepatan kita mendadak jadi nol, gaya menyamping kita hilang total, dan bumi bakal langsung jatuh lurus tersedat ke dalam matahari. Kedua, kalau kecepatan kita menurun pelan-pelan, orbit kita bakal menyusut, narik bumi makin dekat ke matahari, menuju kehancuran yang super panas. Dan ketiga, kalau kecepatan kita malah meningkat tajam, orbit kita bakal melebar, sampai akhirnya kita terlempar bebas ke dinginnya ruang angkasa yang gelap gulita. Ketiga skenario ini nunjukin banget betapa krusialnya keseimbangan kecepatan yang kita punya sekarang. Nah, selain urusan kecepatan tadi, sebenarnya ada skenario ilmiah yang memang lagi beneran terjadi saat ini. Abad demi abad, matahari itu terus membakar bahan bakarnya buat nyiptain cahaya dan panas.
Proses ini bikin matahari pelan-pelan kehilangan masanya. Padahal kita tahu gravitasi itu sangat bergantung sama massa. Jadi, cengkraman gravitasi matahari ke bumi sebenarnya makin lama makin melemah. Terus akibatnya apa? Perlahan tapi pasti, orbit bumi kita bakal terus meluas dan bergerak menjauhi matahari dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, semua penjelasan ini bikin kita mikir satu hal. Kira-kira berapa lama keseimbangan kosmik yang sangat rapuh ini bakal bertahan sebelum aturan gravitasi benar-benar menulis ulang nasib orbit kita? Ya, kita aman hari ini berkat harmoni mekanika langit yang luar biasa, tapi alam semesta itu nggak pernah berhenti berubah. Semoga pembahasan kita hari ini bikin Anda makin terinspirasi dan penasaran sama keajaiban astrofisika di luar sana. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di penjelajahan ini dan sampai jumpa.